Di video ini kita akan membahas komponen lainnya, yaitu tentang scroll view di React Native. Nah, apa itu scroll view? Scroll view ini adalah sebuah mirip dengan view, tapi dia adalah bedanya dia bisa di-scroll. Nah, gimana cara kita menggunakan scroll view ini? Cara menggunakan scroll view, kita akan masuk ke bagian scroll view, dan di sini ada contoh code-nya yang bisa teman-teman pelajari. Jadi simpelnya adalah scroll view ini untuk konten-konten yang emang dirasa dia adalah sebuah list dan emang perlu di-scroll gitu. Jadi kita akan langsung contohkan aja cara penggunaan scroll view ini. Yang pertama di sini kita akan import scroll view-nya. Scroll view dari React Native, terus di sini kita akan coba gunakan di bagian bawah scroll view. Oke, terus di sini misalnya kita punya sebuah teks yang teksnya itu dia relatif panjang. Di sini kita masukkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini teksnya masih belum begitu panjang, jadi kita belum melihat powerful atau kekuatan dari si scroll view ini. Nah, untuk itu kita akan coba rubah teksnya ini dengan kita rubah stylenya atau font size-nya kita akan sedikit besarkan. Di sini styles dot description misalnya. Lalu di sini kita akan buat sebuah properti baru. Di sini description. Di sini kita ganti font size daripada teksnya itu jadi 50. Nah, sehingga kalau misalnya konten kita sudah offset dan kita melakukan renderingnya di dalam sebuah scroll view, nantinya konten kita akan bisa di-scroll seperti ini. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman punya sebuah konten yang offset, lalu di sini teman-teman merendernya menggunakan view. Silakan kita ganti di sini view misalnya. Kita ganti jadi view untuk kontainernya. Sekarang kalau kita lihat, nah di sini kita tidak bisa men-scroll konten kita yang offset ini atau yang panjang ini. Jadi kalau teman-teman mau melakukan scroll, silahkan teman-teman menggunakan scroll view. Nah, scroll view jadi nanti konten kita bisa dirender. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk merender sebuah list. Misalkan teman-teman punya list dan list tersebut mau teman-teman render dan nantinya kalau listnya itu udah offset, nanti dia akan bisa di-scroll. Kalau teman-teman mau lihat scroll view ini punya props apa aja, silahkan teman-teman baca di bagian dokumentasinya. Di sini ada banyak banget props yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kalau teman-teman mau ngerender secara horizontal konten yang ada di dalam scroll view, sesimpel teman-teman menambahkan prop horizontal ini. Kita akan coba tambahkan di sini props horizontal. Horizontalnya jadi true kalau kita lihat sekarang. Nah, komponen atau konten kita direndernya secara horizontal gitu. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya yang bisa teman-teman explore. Di sini saya akan balikkan lagi jadi false. Nah, sekarang kita balik lagi secara vertikal ngerender kontennya. Dan di sini masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa teman-teman explore dari si scroll view ini. Di sini saya akan ngebahas satu catatan daripada si scroll view-nya. Dia bilang bahwa scroll view ini bakal ngerender semua children-nya itu atau children komponennya itu sekaligus
dan tentu ini akan mempengaruhi kepada performance-nya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya teman-teman ketika teman-teman punya listnya itu ada banyak, misalkan teman-teman mau merender sebuah list yang isinya adalah 100 list, maka kalau teman-teman ngerendernya menggunakan scroll view, dia akan dirender secara sekaligus, secara bersamaan atau sekaligus di dalam aplikasinya. Tentu ini akan berpengaruh kepada performa aplikasi kita. Nah, baiknya si scroll view itu digunakan kapan? Baiknya scroll view itu digunakan untuk list-list yang sifatnya statik. Misalnya kayak teman-teman punya sebuah setting di aplikasi kita. Nah, biasanya settingnya itu lumayan banyak ya, atau lumayan panjang tapi tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa ngerender di dalam atau menggunakan scroll view. Nah, kalau misalnya teman-teman punya datanya banyak kayak data produk dan itu ngambil dari API, nah sebaiknya teman-teman bisa menggunakan sebuah flat list. Nah, di sini dijelasin bahwa flat list ini dia menggunakan konsep yang namanya render item lazily. Jadi dia akan merender komponennya secara yang muncul di layarnya aja. Kalau misalnya kita mau ngerender komponennya itu ada 100 dan muncul ada di layar itu ada 5, maka yang dirender itu cuma 5. Nah, sisanya belum dirender ke dalam aplikasi. Jadi ini menjaga performa aplikasi kita tetap stabil. Nah, cara penggunaan flat list-nya seperti apa nanti kita akan lihat di video berikutnya.